Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifkanlah, NPM 4118219119072. Saya dari Paralel 6 Tegas Adaptif ingin menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunagrahita. Saya akan mulai dari tunanetra. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatan untuk membaca tulisan biasanya berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Penyebabnya sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Dapat terjadi sejak setelah lahir, antara lain pada kerusakan mata, syaraf, pada waktu persalinan, penyakit mata lainnya yang menyebabkan ketunanetraan seperti akibat kecelakaan. Cara mengajarkan anak yang tunanetra: ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Ajari anak sesuatu hal secara menyeluruh. Ajari anak belajar sambil berbuat aktivitas. Ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Ajari anak suatu hal secara keseimbangan. Cabang olahraga tunanetra. Cabang olahraganya adalah yang bisa diikuti seperti atletik, renang, tenis meja, catur, golbal, futsal, bowling, voli duduk, judo, dan angkat berat. Kedua, tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang masih hidup bersama penderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampai dengan baik. Penyebabnya oleh mutasi gen, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Nah, cara mengajarkan anak yang tunarungu: 1. Belajar bahasa melalui pembicaraan ujaran, speech reading. 2. Belajar bahasa melalui pendengaran. 3. Belajar bahasa secara manual. Nah, cabang olahraganya adalah atletik, renang, voli duduk, panahan, tenis kursi roda, tenis meja, bulu tangkis, futsal, bowling, catur, dan angkat berat. Ketiga, tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Penyebabnya tunawicara. Penyebab dari tunawicara dapat disebabkan sebelum lahir,
dan kelahiran setelah kelahiran, di mana penyebab setelah kelahiran salah satunya dapat dipicu oleh infeksi pada selaput otak. Tunarunggu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen, sehingga memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka disebut tidak wicara. Nah, cara mengajarkannya: 1. Belajar melalui membaca ujaran speed reading. 2. Belajar bahasa melalui pendengaran. 3. Belajar bahasa secara manual. Nah, cabang olahraganya bisa diikuti tunarunggu adalah atletik, renang, voli duduk, panahan, tenis kursi roda, tenis meja, bulu tangkis, futsal, bowling, catur, dan angkat berat. 4. Tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang yang kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan pada anak umumnya. Kondisi ini dapat terjadi setelah bayi lahir, sejak berada di dalam kandungan, atau selama proses persalinan. Nah, penyebabnya tunagrahita adalah karena faktor genetik atau fisiologi. Ketika masih berada di dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu, atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang memengaruhi pertumbuhan otak janin. Nah, cara mengajarnya: introduction merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-langkah yang berstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Cooperative learning. Pembelajaran kooperatif bukanlah gagasan baru dalam dunia pendidikan. Tapi belakangan ini metode cooperative learning ini hanya digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tugas-tugas atau laporan kelompok tertentu. Peer tutorial merupakan metode pembelajaran di mana seorang siswa dipasangkan dengan teman yang mengalami kesulitan atau hambatan. Oleh karena itu, lebih ditekankan pada siswa yang mempunyai kemampuan di bawah kemampuannya. Nah, cabang olahraga yang bisa diikuti oleh tunagrahita adalah bocce. Merupakan cabang olahraga yang populer diikuti oleh tunagrahita atau anak hambatan mental. Olahraga ini sering diperlombakan dan diikuti oleh anak tunagrahita. Teknis olahraga ini adalah mengelilingi bola, mendekati bola target. Olahraga ini tidak menggunakan lapangan yang luas, cukup tanah yang lapang dan dibuat dengan pembatas berupa tali. Nah, 5. Tunadaksa. Tunadaksa akibatnya dari polio, kecelakaan keturunan, dan cacat sejak lahir, dan kelayuan otot-otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat saraf. Penyebabnya akibat dari polio itu penyebabnya kecelakaan keturunan, cacat sejak lahir, peradangan otak, dan kelainan motorik. Cara mengajarnya: untuk anak tunadaksa, metode pengajarannya adalah menggunakan metode ceramah, diskusi berkelompok, praktik olahraga, atau praktik belajar juga bisa.
ya seperti bekerja kelompok lah, berdiskusi lah gitu. Nah, olahraga yang bisa diterapkan kepada anak tunadaksa adalah atletik, renang, voli duduk, panahan, tenis kursi roda, tenis meja, bulu tangkis, futsal, bowling, catur, dan angkat berat. Keenam, tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi yang berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, penyebab dari tunalaras adalah faktor tersebut, yaitu keturunan genetik, neurologis, faktor biomekanika, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologis dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Cara mengajarnya: 1. Ketahui apa yang anak inginkan. 2. Berilah pola belajar, take and give. 3. Tidak memaksa kehendak yang memaksa. 4. Beri ruang pada anak untuk berkembang. 3. Berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. 6. Terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatan. Nah, contoh-contoh dari olahraga yang bisa diikuti oleh tunalaras adalah atletik, renang, voli duduk, voli biasa juga bisa, panahan, tenis kursi roda, tenis meja, bulu tangkis, futsal, bowling, catur, dan angkat berat. Nah, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak yang kurang atau salah-salah kata, salah-salah penyebutan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.